kami bisa lihat di YouTube, internet, melihat banyak informasi. Parlemen itu selalu ada masalah sampai orang juga masyarakat Timor Leste sendiri komentar dengan negatif. Gitu, Romo. Mungkin tidak lengkap, jadi teman yang lain melengkapi. Oke. Karena kami bertiga itu dari satu kabupaten, satu distrik, jadi kabupaten, jadi tidak sama atau mereka mau menambah. Apakah ada teman yang lain yang mau menambahkan atau menggarisbawahi sesuatu? Silakan dipanggil, Suster, temannya. Ya. Ada Suster Rufina, Suster Noel. Oke, Suster Rufina. Silakan. Baik, terima kasih Romo. Saya akan menambah tentang yang tadi teman saya sudah sharing itu. Di sini saya men-sharingkan tentang budaya kami. Di sana kami memang budaya itu berbeda, dari 13 kabupaten itu berbeda. Memang ada alat, misalnya simbolnya sama. Seperti kalau kebiasaan kami di sana, kalau misalnya ada tamu spesial, misalnya datang dari luar negeri, kebiasaan kami itu kami terima dengan pinang dengan siri itu. Itu kami, dan walaupun dia seperti tadi di video itu dia orang bule, tapi kalau dia masuk, tapi tadi itu video itu hanya menunjukkan di kota Dili, belum sampai ke desa-desa. Tapi kalau sampai ke desa-desa, misalnya seperti orang bule itu, kalau dia mau kunjungi ke kampung, wajib dia harus makan pinang itu dengan sirik itu, seperti itu. Itu tanda bahwa mereka, kalau mereka mau makan itu, bahwa tanda mereka ingin datang, kami terima mereka, seperti itu. Kalau mereka makan itu, kami terima mereka, dan mereka pun seperti itulah sambutan kami untuk mereka, seperti itu. Misalnya sebelum minum, sebelum makan, itulah penyambutan kami untuk tamu. Kemudian, kalau kami di sana pada umumnya ras memang tidak terlalu hitam, tidak terlalu putih. Biasa aja begitu, Romo. Kemudian bahasa kami, walaupun negara kami itu kecil, tapi bahasa kami itu ada 42 bahasa. Bahasa daerah-daerah. Masing-masing daerah itu punya bahasa masing-masing. Maka kami, dari kami bertiga, dari Suster Noelia, Suster Dede, kami bertiga satu bahasa karena kami bertiga berasal dari satu kabupaten. Dan budaya kami pun sama. Kemudian seperti yang tadi dari video teman-teman dengan Romo, Pak Rudi melihat tentang apa yang dibuat kegiatan yang tadi, TAIS, namanya TAIS, selendang itu, dan itu pun ada dari kabupaten masing-masing mempunyai warna, tidak sama. Misalnya kalau kami bertiga, kami dari Air Merah itu, punya kami itu warna hitam. Mungkin karena kami di situ semua orang hitam, maka warna kami itu hitam begitu. Lalu tapi ada di kabupaten lain mungkin masih banyak budaya yang tidak bisa kami sharing sekarang juga karena kami tidak menjalani semuanya begitu, walaupun kami di negara kami sendiri, Romo. Kemudian memang seperti tadi dibilang Suster Dede, ya begitulah kami karena mungkin masih baru merdeka. Kadang orangnya keras-keras begitu. Maka dari cara kerja, dari cara bicara dan tindakan itu memang keras. Memang keras sekali karena apalagi orang muda begitu. Maka selalu ada masalah di mana-mana setiap tahun, pembunuhan di mana-mana. Karena itu mungkin seperti kurang berpastoral begitu, mungkin seperti itu dari kami suster-suster begitu, karena orang muda itu memang kurang
kurang diarahkan dari katekese karena kurang katekese di sana. Bukannya tidak ada biarawati banyak di sana, memang banyak. Cuma kita mau mengarahkan kecuali orangnya itu memberikan diri ingin datang kepada kita biar kita arahkan. Tapi kalau kita mau datang, kadang suster dengan pastor aja walaupun mereka Katolik, tapi mereka tidak takut. Mereka bilang, kamu suster, kamu pastor, kenapa kamu harus atur hidup saya seperti itu? Maka kami seperti tadi dibilang suster Dede memang orangnya keras, dari bahasa keras, dari kampung kami aja. Biasanya di seluruh Timur Leste itu semuanya bilang hanya kampung kami lah orang yang pembunuh, orang yang terlalu keras. Maka kalau kampung kami datang ke Dili, misalnya ditanya, suster dari mana? Misalnya walaupun kami sudah suster, ditanya, suster dari kampung mana? Kami bilang, dari Ermera. Oh, Ermera yang pembunuh itu. Begitu, selalu dicap kami dengan pembunuh itu. Begitu. Padahal bukannya orang Ermera itu semua pembunuh. Hanya beberapa orang yang pembunuh. Itulah demikian, Romo. Terima kasih. Terima kasih. Kita mungkin dulu ya, Pak Rudi ya. Kita mungkin kalau ada yang tanya-tanya dulu ya. Iya, Romo. Begitu, Romo. Ya. Kalau ada yang teman-teman yang mau tanya. Nah, ini yang kelihatan wajahnya Roland ya. Mungkin Roland mau tanya dulu. Ya, Roland mau tanya apa kira-kira Roland? Ada pertanyaan. Jangan setelah ini jadi takut sama suster ya. Oh, enggak lah. Roland mau ketemu. Enggak, Romo. Enggak. Ada yang Justru menarik saya penasaran sih. Kalau menarik sih Romo, saya tuh kalau ngelihat daerah-daerah lain itu saya lebih tertarik sama alamnya sih sebenarnya Romo, kebersihannya. Seperti yang ditayangkan di video tadi tuh, maksudnya kan itu sebuah negara kecil tapi keindahan alamnya lumayan bagus Romo. Kalau menurut saya bagus, nggak bisa bilang bagus-bagus banget, tapi lumayan bagus gitu. Terus kalau dengar dari suster tadi sharing, agak mengerikan juga sih. Tapi ya apa salahnya gitu kan kalau sekali-kali kita main ke sana ya. Sebenarnya nggak, ya kalau masalah dicap seperti tadi suster bilang bahwa dicap kayak berkarakter pembunuh gitu, saya rasa sih nggak jadi masalah sih kalau misalnya kita ke sana cuma sekedar berkunjung kan, pengen kenal negara tetangga gitu, nggak masalah sih Om. Menurut saya sih gitu. Jadi ya apapun kebudayaan mereka, ya kita ke sana itu kita menghargai dan mengikuti tradisinya mereka itu seperti apa, biar kita lebih kenal. Siapa tahu kan dengan adanya relasi kita ke sana, siapa tahu mungkin mereka bisa juga ada beberapa karakter mungkin yang perlahan-lahan akan menghilang seperti itu, Romo. Yang maksud saya yang negatif-negatifnya itu akan menghilang seperti itu, Romo. Oke. Apakah ada teman-teman lain yang mau berkomentar atau tanya? Nah, ini Viko mau tanya sesuatu? Jadi yang dikatakan Roland tadi ini ya, kalau kita ketemu dengan budaya lain, ya kita bisa saling memperkaya ya. Bahkan dalam arti tertentu perjumpaan itu ya mengubah ya, bahkan mungkin yang sudah kita anggap sebagai karakter ya. Ya, siapa lagi yang mau tanya? Oke. Kayus, Aso. Kayus Aso ada? Ya. Suaranya lebih keras, Kayus. Belum ada, Romo. Belum ada, tapi kamu tertarik enggak melihat budaya Timur Leste, Kayus? Tertarik, Romo. Apa yang Kayus tertarik dari presentasi suster tadi? Yang tadi suster jelaskan dari bahasanya itu, Romo. Tadi ya ada 42 bahasa, cuman
Tadi suster bilang belum paham semua bahasa-bahasa itu. Makanya mereka itu ada satu negara cuman beda bahasa. Kalau dengan daerah kamu, apakah bahasanya juga sangat beragam seperti itu? Iya Romo, kami juga bahasanya berbeda-beda dari kami yang dua provinsi. Terus kamu kalau ngobrol gimana dengan warga dari budaya lain? Biasanya harus pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa setempat yang lebih besar, orang yang bisa bahasa itu? Kalau yang di daerah saya itu kalau ya seperti misalnya kampung begitu itu bahasa setempat ya Romo. Kalau macam dari beda kampung begitu itu pakai bahasa Indonesia Romo. Oke, jadi tidak ada seperti bahasa Tetun gitu ya, tapi lebih bahasa Indonesia ya? Iya Romo, bahasa Indonesia. Oke, terima kasih Kayus. Monggo Pak Rudi, silahkan boleh mencari orang lain untuk tanya atau silahkan monggo. Baik, terima kasih Romo. Baik, teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, saya sedikit menanggapi. Tadi memang yang dikatakan Suster Didi tadi, ya mirip-mirip dengan masyarakat Timur NTT. Nanti teman-teman yang dari NTT mungkin sedikit bisa menceritakan juga sebenarnya. Jadi kalau bisa sambut baru itu bisa 1 minggu pesta begitu, dan penuh dengan alkohol dan penuh dengan daging. Ya seringkali itu yang cukup ternyata masih ada sampai sekarang itu. Dan tadi saya dengar ceritanya itu, oh ya ternyata hampir sama dengan masyarakat NTT. Begitu. Baik, kalau ada yang bertanya silahkan, atau menanggapi atau tertarik dengan masyarakat di Timor Leste. Baik, silahkan siapa ini? Atau Suster Noelia tadi sudah punya sinyal yang mau menambahkan juga, karena dua saudarinya sudah berbicara. Silakan Suster jika sudah. Ini sudah kelihatan. Silakan Suster. Suaranya tidak terdengar, Suster. Kurang keras sepertinya. Baik Romo, Pak Rudi, Romo. Dari tadi tuh saya belum masuk karena sinyal kurang bagus. Oke, kurang keras sedikit, Suster. Oke, coba dicoba. Saya itu tidak beda jauh dengan Suster Dedeo sama Suster Rufina karena kami tiga itu satu kampung, terus masih keluarga dari satu wilayah juga, tidak beda jauh. Dan mungkin tadi teman berdua sudah sharing, hanya saya sendiri tidak ikut. Lalu saya sudah melihat beberapa tayangan dari Romo tadi, terus di sana memang budayanya itu lebih pada seperti adat ya, budaya adat, buat rumah adat, terus tentang bahasa, lalu tentang ada juga makanan khas yang dibuat dari orang Timor Leste, juga dengan pakaian-pakaian adat. Yang tadi saya lihat Romo sudah di slide itu bahwa memang di sana itu punya pakaian adat yang khas yang banyak motifnya masing-masing. Dan pakaian itu yang secara turun-temurun yang dibuat oleh alat-alat yang tradisional yang peninggalan dari nenek moyang. Dan sekarang sudah
agak sedikit modern, sudah bergabung dengan orang luar negeri seperti tadi itu bule-bule. Jadi anak-anak anak muda di kota-kota itu mereka sudah tidak kadang itu pakaian adat itu rasanya seperti apa begitu, mereka kurang membudayakan yang pakaian adat itu. Mereka lebih kepada pakaian-pakaian yang kayak bule-bule begitu. Dan di sana juga alat tradisional yang untuk dari kampung itu untuk membuat yang namanya paun, itu roti itu dibuat secara tradisional Ya, kalau soal ini susah, videonya dimatikan aja nggak apa-apa, Suster. Suaranya yang kita dengarkan ya. Oke, mungkin nggak apa-apa ya Pak Rudi, saya kira udah cukup ya. Ya, tampaknya sinyalnya juga sudah mati hidup sinyalnya. Oh, itu baik. Terima kasih Suster. Terima kasih Suster Noelia PRR yang sudah bercerita. Ya, tadi cukup lengkap, bisa memberi gambaran pada kami paling tidak. Ya, tadi perjumpaan itu mengubah ternyata. Meskipun arahnya bisa menjadi lebih baik, ada juga yang kemudian menjadi lebih buruk. Tetapi saya yakin bahwa perjumpaan itu mengubah. Tentu nanti teman-teman juga ketika berjumpa dengan teman-teman yang lain itu akan mengubah, saling mengubah, dan budaya itu juga kemudian akan berubah meskipun ada 1-2 karakter yang tetap dipertahankan dan terintegrasi dalam diri. Baik, itu saya kira Romo waktu mungkin bisa nanti ditutup oleh Romo Mutiara Andalas karena remaining meetingnya sudah 1 menit kurang begitu, akan biar ditutup oleh Romo Andalas. Begitu Romo, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rudi. Kita akan terus belajar ya rekan-rekan. Minggu depan kita akan ke Papua ya. Jadi teman-teman dari MAPI dan siapapun dari daerah yang Papua, minggu depan adalah giliran kalian ya. Jadi surprise us ya, to experience more tentang Papua, karena kebanyakan dari kita mungkin masih beberapa tahun lagi ya bisa piknik ke sana. Jadi teman-teman dari Papua, minggu depan kalian yang giliran sharing ya. Terus minggu depan nanti kita tentukan lagi ya, tempat-tempat terutama yang jauh-jauh, yang mungkin di Jogja penghuninya tidak terlalu banyak, kita ingin belajar dari kalian ya. Dan seperti Pak Rudi tadi katakan ya, perjumpaan antar budaya itu enriching ya, memperkaya ya. Jadi kalau kita cuma tahu satu budaya aja itu nggak keren sekarang ini ya. Bahkan sekarang ini kita menjadi warga dunia. Mungkin pengalaman kalian di Jogja ya, jangan hanya ngicipin gudeg ya. Di Jogja itu ada banyak beragam makanan dari seluruh Nusantara. Itu salah satu pengalaman yang paling awal yang bisa kita alami ya, yaitu nyoba makanan, lalu berjumpa dengan orang ya, tidak pilih-pilih dalam berteman ya. Kadang-kadang saya kira kita berasal dari budaya yang mungkin agak